Kenapa tidak mengangkat telepon istrimu? Tidak apa-apa, tidak penting, ayo pergi. Profesor Jian, kamu baik-baik saja. Jadi kesibukanmu adalah sibuk selingkuh. Ayah, aku takut. Tian-Tian, jangan takut. Baik, kita cari dokter lain. Tapi cepat, dia pingsan, panggil dokter. Akhirnya kamu siuman, kamu membuatku sangat khawatir. Kamu sekarang hamil, kenapa masih bekerja keras? Aku bilang ya tidak boleh bekerja lagi. Lalu pasienku. Tenang, dokter lain akan mengambil alih. Aku mengerti. Teman-teman, ayo bersulang. Ayo kita bersulang. Hari ini nona besar yang traktir. Kakak iparmu datang. King, jangan minum terlalu banyak. Sok ikut campur. Ayo kita semua tidak pulang sebelum mabuk. King. Seorang ibu hamil jangan bikin susah di sini, biarkan saja. Lanjut minum. Ayo King, coba yang aku siapkan untukmu. Special mix. Hanya segelas minuman, kamu tidak takut minum kan? Sudah bilang tidak pulang sebelum mabuk, apa yang aku takut? Jangan minum. Minum boleh, tapi kalau macam-macam tidak baik. Kamu apa maksudnya? Teman aku kenapa ganggu kamu? Teman. Dia baru saja mau kasih obat ke minumanmu. Kamu kok bisa asal tuduh Li King? Aku sangat kecewa padamu. Kita pergi. Jangan pergi. Jian Qinghuan, aku panggil kamu kakak ipar. Kamu benar-benar merasa jadi nyonya rumah keluarga Li. Li King. Aku istri sah kakakmu. Aku khawatir padamu. Kakakku menikahimu. Hanya kasihan kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu belum tahu kan? Kakakku sebentar lagi akan bercerai denganmu. Karena cinta pertamanya sudah kembali. Kakak Baizhi Tian-Tian. Ayah, tante ini siapa? Li Tian-Tian, jangan sembarangan panggil ayah di depan orang lain. Li Tian-Tian. Ayah. Li Tian-Tian, Li Zeyuan. Kenapa baru aku sadar? Mereka siapa? Kakak Baizhi dan kakakku teman sejak kecil. Dulu pergi belajar ke luar negeri, sekarang akhirnya kembali bersama anaknya. Kurasa sih beberapa pelakor sudah saatnya mengundurkan diri. Li King. Adik, jangan salah paham. Aku baru saja masuk kerja di perusahaan Zeyuan. Belum menemukan rumah yang cocok. Cuma tinggal sementara di sini, tenang saja. Kami akan segera pindah. Kalian kerja di perusahaan yang sama? Tentu saja kakak Baizhi saya. Tapi dia doktor keuangan lulusan luar negeri. Punya kemampuan dan status pekerjaan mereka. Bukan urusan ibu rumah tangga sepertimu. Li King, bicaralah dengan hormat pada kakak iparmu. Zeyuan, kenapa kamu marah padanya? King, lihat ini kalung yang kubawa dari luar negeri. Untukmu, suka tidak? Kalung merek Jisuka. Cuma berlian sintetis, ada yang anggap harta karun. Kamu yang belum pernah melihat dunia berani berkomentar. Li King, sudah cukup belum omonganmu? Li Zeyuan. Kamu tidak ada yang mau jelaskan. Mereka cuma tinggal sementara di rumah kita. Kamu bilang jangan banyak pikiran. Baik, coba kamu jelaskan. Anak siapa dia? Dia. Tian-Tian, main dulu sendiri ya. Baik. Pergilah. Tian-Tian punya penyakit jantung bawaan. Jangan sampai dia ketakutan. Aku tahu dia punya penyakit jantung bawaan. Pantas saja. Kamu susah payah. Ternyata karena Tian-Tian dia. Tian-Tian dia cuma anak yang malang. Sejak kecil kurang kasih sayang ayah, teman-teman teka mengejar.
Dia anak yang tidak punya ayah. Kalau adik Jian tidak nyaman kami tidak akan mengganggu lagi. Tian-Tian kita pergi. Jangan pergi King Huan. Kamu tidak bisa mengerti aku. Mengerti Li Ziyuan. Kamu dengan terang-terangan membawa cinta pertamamu dan anak haram yang memanggilmu ayah ke rumahku. Kamu minta aku mengerti. Kamu anggap aku apa? Sudahlah Ziyuan, kami tidak akan mengganggumu lagi. Rumah ini dibeli kakakku, kalau pergi dia yang harus pergi. Baik. Aku pergi. Aku akan memberi ruang untuk keluargamu. King Huan. Kak, biarkan dia pergi, aku ingin melihat. Dia cuma orang desa yang tak punya siapa-siapa, mau pergi kemana? Sudahlah. Bibi, tolong jangan ambil ayahku. Bibi, aku tidak akan mengambil ayah. Tolong jangan dorong Tian-Tian. Tian-Tian. Nak, kamu baik-baik saja. Menyingkir Jian King Huan. Kamu punya masalah denganku, pukul atau marahi aku saja. Tapi kenapa kamu mendorong Tian-Tian? Jian King Huan, bagaimana bisa kamu menyentuh anak kecil? Dia jatuh sendiri. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Jadi kamu bilang Tian-Tian jatuh sendiri? Untuk menjebakmu? Aku cuma ingin menyapa Bibi. Tapi dia memarahiku dan bilang, anak liar. Dia juga bilang aku akan mati buruk. Jian King Huan, kamu benar-benar jahat. Aku tidak. Mereka berdua sedang berakting. Jian King Huan, kamu bilang dia berakting. Tian-Tian punya penyakit jantung. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berakting denganmu. Cepat minta maaf ke Bai Zi dan Tian-Tian. Minta maaf. Li Ziyuan, kita sudah menikah selama ini. Kamu tidak punya kepercayaan sedikit pun padaku. Kamu lihat sangat jelas kamu buta ya. Kamu tidak bisa melihatnya. Siapa yang berani bicara seperti itu ke kakakku? Li Qingqing, siapa yang menyuruhmu menyentuh? King Huan, kamu baik-baik saja. Tian-Tian. Ziyuan, Tian-Tian pingsan. Kalau Tian-Tian ada apa-apa, bagaimana aku bisa hidup? Tian-Tian. Ke rumah sakit ayo. Ziyuan sakit. Perutku sakit. Kondisi Tian-Tian tidak bisa ditunda. Jian King Huan, tolonglah. Kamu biarkan Tian-Tian saja, dia baru 5 tahun. Jangan terlalu manja. Nanti kamu sendiri yang pergi ke rumah sakit, pergi. Ke rumah sakit. Orang lain iri dengan hubungan kita. Hanya aku yang tahu kapanpun. Aku selalu ditinggalkan oleh Li Ziyuan yang tertinggal. Jangan terlalu manja. Nanti kamu sendiri yang pergi ke rumah sakit. Halo. Paman, tolong aku. Paman, apakah aku akan mati? Jangan ngomong sembarangan, pasti tidak apa-apa. Paman. Keluarga silakan tunggu di luar. Tian-Tian sekarang sedang tidur. Ibu melahirkan pendarahan hebat, saya Paul Killiar Ada APA. Kondisi ibu melahirkan kritis, saya perlu suaminya menandatangani surat pernyataan kritis. Kenapa wanita ini menghubungimu lagi? Mungkin dia sudah sadar kesalahannya. Ingin menanyakan kabar Tian-Tian, tidak apa-apa. Apa yang kalian tunggu, cepatlah. Masih tidak bisa dihubungi, kalian bisa menunggu, tapi ibu melahirkan tidak bisa. Jika ditunggu lagi nyawanya bisa hilang. Suaminya sudah meninggal, saya yang menandatangani. Cepat tarik napas, tahan.
Atur napas, jangan berteriak-teriak, dorong. Ya. Li Ziyuan, sisa hidupku aku berikan padamu ya. Kamu tidak tahu ya, perempuan tidak boleh terlalu aktif. Tarik napas ya, tarik napas. Pelan-pelan hembuskan napas ya. Ziyuan bayi di perut sangat aktif. Benar juga ya. Sangat turun. Jangan terlalu manja. Dorong. Ya sudah, keluar. Tian-Tian, kalau ada apa-apa, ibu harus bagaimana? Baizi, jangan khawatir. Tapi asal uangnya cukup, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Sudah saya suruh orang menghubungi. Ziyuan kali ini bikin kamu keluar uang. Tapi kalau begitu adik Jian tidak akan marah ya? Tian-Tian jatuh kali ini, dia wajib bertanggung jawab. Lagi pula penyakit Tian-Tian tidak bisa ditunda lagi. Bagus sekali Ziyuan, kali ini berkat kamu. Terima kasih. Ziyuan sakit. Sakit perut. King temani kakak Baizi, aku pulang dulu. Ziyuan, hatiku sangat gelisah. Kami berdua ibu dan anak hidup sebatang kara. Tidak ada pria yang menjaga kami, aku mohon kamu tinggal menemani kami. Bagaimana? Kalau begitu aku pergi menelepon dulu. Ayah. Tian-Tian. Bagaimana, sudah lebih baik? Ayah, Tian-Tian baru saja mimpi buruk. Sangat takut. Ayah menemani Tian-Tian tidur ya. Li, Tian-Tian diam. Ayah Li sangat sibuk, Kak Jian King Huan itu terhadap seorang anak. Bisa tega seperti itu, kenapa kamu masih peduli padanya? Pada akhirnya King Huan yang salah. Baik, ayah akan tinggal di sini menemani Tian-Tian tidur ya. Li Zong menjadi istri dan anak Anda sangat beruntung. Anda sibuk tapi tetap menjaga sepanjang hari. Jauh lebih baik daripada yang kemarin. Prematur dan pendarahan hebat, nyaris tidak selamat. Suaminya bahkan tidak terlihat benar juga. Hanya setelah hamil dan melahirkan baru tahu. Menikah malah lebih buruk daripada anjing. Apa prematur? Suster, siapa nama ibu yang melahirkan itu? Sepertinya. Namanya King Huan, kamar 8. Kak Ziyuan. Aku akan pergi melihat untukmu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Apakah kamu tidak punya kepercayaan padaku? Ziyuan, perutku sakit. Kamu ngapain ini jenazah ibuku? Maaf, Pergi. Li Zong, kenapa kamu di sini? ibu yang kemarin yang pendarahan hebat di mana? Dia keluarganya. Memindahkannya ke kamar VIP. Keluarga. King Huan kan tidak punya keluarga. Maaf ya. Dua-dua lucu sekali, ayo. Kasih senyum pada paman. Paman kedua. Jangan ganggu dia. Di mana paman? Dia ada operasi. Secepatnya akan datang King Huan. Kamu rawat baik-baik tubuhmu. Si brengsek Li itu serahkan pada kami. Aku sebelumnya bodoh sekali. Lembur membantu anak haramnya berobat, tapi dari awal sampai akhir aku baginya. Hanya alat yang bisa diabaikan. King Huan. Kamu dan anak baik-baik saja kan? Kenapa Li Zong datang, kenapa? Periode gairah dengan wanita itu sudah lewat. Kamu memang harus bicara seperti ini padaku ya? Apa yang harus aku katakan? Apakah aku harus berlutut dan bersujud mengucapkan terima kasih? Terima kasih Li Zong. Dalam kesibukanmu di sela-sela perselingkuhanmu masih sempat menengok kami ibu dan anak. Ya, kali ini. Aku yang salah, tapi kamu juga tahu. Kemarin malam Tian-Tian juga dalam bahaya. Sebut saja Tian-Tian. Panggilannya begitu mesra. Kalau begitu Duo-Duo juga bukan urusanmu. Duo-Duo. Namanya Jian Duo-Duo, dia adalah berkah dari Tuhan untukku. King Huan. Mr. Li, kamu pergi saja. Apa maksudmu? Aku bilang. Duo-Duo tidak ada hubungannya lagi denganmu. King Huan, aku tahu. Kamu baru melahirkan emosi meledak-ledak bicara marah. Aku tidak akan serius, ayo pergi. Kamu ngapain?
Pulang dulu. Lepaskan pergi. Pulang denganku. Lepaskan. Kakak, Jauhkan diri dari King Huan, katakan siapa dia. Kamu tidak layak tahu siapa aku. Aku tidak layak, aku suaminya. Kamu tahu kamu suaminya, istrimu melahirkan prematur. Tidak ada kabar, malah menemani wanita lain. Kamu pikir kamu Dewi turun ke bumi menyelamatkan umat manusia. Jawab aku dengan jujur. Apakah kamu bercerai denganku karena dia? Kamu maksud apa? Ini seharusnya rumah sakit milik Jian kan? Kamar VIP kelas VIP. Hampir 500.000 per hari. Kamu yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Katakan padaku bagaimana kamu bisa tinggal di sini. Lalu, Kamu terus-terusan. Kata demi kata bilang aku salah padamu. Kamu juga tidak lebih baik. Bersihkan mulutmu. kamu gila. Tebakanku benar, kamu marah kesal. Li Ziwan, jangan keterlaluan, aku peringatkan kamu. Kamu dan Bai Xia membuatku seperti ini. Sekarang malah balik menuduhku. Aku dan Bai Zi tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli seperti apa kalian, kamu mau jadi ayah siapa silakan. Kamu tega melihat anak kita. Sejak kecil tidak punya ayah ya. Ayah. Kamu pantas saat aku periksa kandungan kamu tidak ada. Aku jatuh hampir keguguran, kamu tidak ada. Aku sulit melahirkan pendarahan hebat. Hampir mati, kamu tetap tidak ada. Sekarang kamu bilang mau jadi ayah. Tidak lucukah ternyata jadi ayah? Bisa semudah ini. King Huan dengar penjelasanku. Lihat, aku sudah siapkan hadiah untuk anak kita, lihat. Apa barang jelek ini, kamu berani juga menunjukkannya. Kamu. Apa lepaskan? King Huan, kamu memukulku karena dia. Apakah kalian sudah sampai ke ranjang? Tidak ada urusannya denganmu. Aku suamimu, kita belum bercerai. Kamu sudah tidak sabar. Bercerai saja sekarang juga kita pergi. Apa, ulangi lagi? Aku bilang kita bercerai. Aku tidak ingin sedetik pun berhubungan dengan keluarga Li. Nona Jian, ini daftar biaya Anda sejauh ini. Silakan diperiksa jika tidak ada pertanyaan. Aku mau angkat telepon dulu. Melihat kamu begitu sombong, aku pikir kamu sudah menemukan apa yang dimaksud dengan pria berkuasa dan berpengaruh. Tidak menyangka. Begitu dengar uang langsung kabur begitu saja. Selera kamu dalam memilih pria memang buruk. Benar, kalau tidak waktu itu tidak akan tertarik pada kakakmu. Kamu, Berapa biayanya, saya yang bayar? total 3 juta apa? 3 juta. 3 juta bagaimana, Li Ziwan? Ini kan keuntungan perusahaanmu hampir setengah tahun. Yakin mau bayar? Bukannya kamu mau bercerai, baiklah. 3 juta ini kamu yang bayar, saya ingin lihat. Tanpa bantuan keluarga Li, dari mana kamu bisa dapatkan 3 juta ini? Ayah Tian Tian. Tian Tian. Ayah Tian Tian tidak mau mati. Tian Tian ingin selalu bersama ayah. Tian Tian begitu bangun langsung minta ketemu ayah. Kalian mau main drama keluarga bahagia? Bisa pergi main di luar. Suster, mereka ganggu istirahat saya. Istirahat, tidak ada uang bayar, masih mau nongkrong. Hanya 3 juta saja. Saya Jian King Huan, mau berapapun ada. Dan di sini, perkataan saya lebih berpengaruh daripada uang. Jangan-jangan kamu pikir rumah sakit ini milik grup Jian. Kamu juga marga Jian, kamu bisa akrab dengan mereka. Bagaimana kalau ternyata saya dan Direktur Jian adalah saudara? Kalau begitu suster, kamu kenal dia. Saya baru magang. Tidak terlalu tahu. Panggil direkturmu. Perawatan lanjutan Tian Tian masih di rumah sakit ini kalau-kalau. Bagaimana dengar kalau karena kamu tertunda perawatan terbaik Tian Tian. 9 nyawamu pun tidak cukup. Hadapi orang seperti ini, ngomong apa gunanya? Li Qingqing, kalau kamu masih ribut, kamu tidak punya kakak lagi. Semuanya berhenti. Direktur datang. Maaf, Direktur Jian. Mengganggu Anda. Ini keluarga kami, dia tidak mengerti. Kami akan pindah tempat tidur sekarang. Kenapa tadi kamu bilang direktur adalah saudaramu? Kenapa sekarang kamu tidak berani angkat muka?
Dekan Jian wanita ini keras kepala dan tidak mau pergi. Silakan Anda tangani dia sesuka hati. Menurut saya yang harus ditangani adalah Anda. Dekan dia tidak mau membayar biaya rawat inap dan masih memakai sumber daya rumah sakit di sini. Bayar di rumah sakit saya. Siapa yang berani memintanya membayar konyol? Tapi dia tamu kehormatan rumah sakit kami, semua biaya perawatan di sini gratis. Bagaimana Anda berani meminta uang Nona Jian? King Huan, sejak kapan Anda menjadi tamu kehormatan di sini? Anda tidak perlu tahu sumber daya rumah sakit kami. Hanya untuk pasien yang benar-benar membutuhkan. Dan tidak akan mengobati pasien yang membuat keributan tanpa alasan. Tuan Li, silakan cari orang lain. Ziwan, bagaimana ini? Saya mohon Anda harus menyelamatkan Tian. Huan, aku kembali. Ada apa? Li Ziwan. Sudah bosan hidup ya? Dekan Jian, adik saya tidak mengerti. Dia juga karena emosi Tian yang naik, dia tidak punya niat jahat. Dekan Jian, tolong beri dia kesempatan lagi. Li Ziwan, tidak ada niat jahat dari mulutmu. Bagi saya, seperti pisau yang tajam. Satu persatu menusuk hatiku. Penderitaan yang saya alami di keluarga Li, Anda selalu memilih untuk mengabaikannya. Anda memilih untuk melindungi orang lain. Tapi pernahkah Anda berpikir, saya juga orang yang perlu dilindungi? King Huan, kamu belum sembuh, kamu tidak bisa turun dari tempat tidur. King Huan, Ya, nanti malam kita hitung lagi dengannya. tunggu sampai lukamu sembuh baru kita bicara. Aku sudah muak. Aku mau cerai denganmu sekarang. Segera. Silakan urus perceraian. Anak kalian. Sepertinya baru lahir. Yakin mau bercerai saat ini? King Huan, kamu masih bisa menyesal sekarang. Aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Cerai sekarang juga. Jangan sok kuat. Kamu selalu di rumah jadi pengasuh penuh waktu. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak, kamu meninggalkan keluarga Li. Apa yang bisa kamu lakukan? Tempat tinggalku setelah bercerai. Jangan repot-repot, Tuan Li. Maukah kalian berdua berdiskusi lagi? Tidak perlu, perceraian ini pasti terjadi. Periode tenang perceraian adalah 30 hari. Datanglah untuk menyelesaikan prosedur setelah 30 hari. King Huan. Kak, kabar baik Ziwan. Seorang bulan kemudian, bukankah itu acara tender proyek Jian Group? Proyek di barat kota? Aku dengar dari pamanku, mereka sudah menetapkan perusahaan kita. Jian Group adalah perusahaan terkemuka di dunia. Banyak perusahaan yang berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan ini. Setelah proyek ini selesai, Li Group akan menjadi pemimpin industri di kota Jiang. Ziwan dan King Huan. Jangan berpura-pura tidak bersalah dan menyedihkan di sini. Bukankah kamu suka mengganggu suami orang lain? Dan bukankah putrimu menangis minta ayah seperti yang kamu inginkan? Li Ziwan, sampah kotor ini kuberikan untukmu dan ibumu. Perlu bicara seburuk itu? Kata-kata baik untuk orang yang layak kalian berdua. Layak. Jiang King Huan, kamu hanya bisa bicara besar di sini. Kakakku akan mendapatkan proyek Jian Group dan segera menjadi orang terkaya di kota Jiang. Kamu pikir kakakmu bisa mendapatkan proyek ini karena usahanya sendiri? Apa maksudmu tidak karena kakakku lalu karena kamu? Mengapa kamu tidak bilang kamu adalah putri Jian Group? Bagaimana jika aku bilang aku memang? Kamu orang tak berdaya dan tak punya rumah. Mungkin bahkan tidak tahu apa proyek Jian Group. Kamu bilang apa proyek Jian Group ini? Apa? Kamu bahkan tidak tahu ini berani berpura-pura proyek barat kota. Adalah proyek andalan Jian Group begitu proyek dimulai. Changchun Medical Hextech dan Yikiril Estate, perusahaan terkemuka dunia, akan masuk ke barat kota membawa kekayaan tak terhitung untuk kota Jiang. Dengan begitu, penyakit Tian tidak akan sulit mencari dokter yang baik. Tidak heran Tuan Li begitu bersusah payah untuk mendapatkan proyek ini, ternyata untuk memelihara wanita dan menyembuhkan anak haram. Tuan Li, Anda benar-benar contoh pria baik. King Huan, jangan main-main, ayo pulang. Pulang. Benar. Aku harus pulang. King Huan, ayo pergi. Jangan buang waktu lagi untuk orang-orang tidak berguna ini.
Ziwan adik King Huan. Kenapa dekat sekali dengan pria itu? Apa hubungan mereka? King Huan. King Huan, kamu boleh bercerai denganku. Tapi kenapa kamu bawa anak tanpa izinku? Li Zong, kamu lupa di keluarga Li. Bagaimana kamu meninggalkan kami? Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan anakku memanggil pria tidak jelas itu sebagai ayah. Kenapa kamu menjelekkan aku? King Huan, kamu baru saja melahirkan. Sudah ribut minta cerai. Dan selalu bersama pria lain. Ini pasti bikin orang berpikir macam-macam. Orang yang hatinya kotor melihat semuanya kotor. Kalau kalian berdua tidak ada apa-apa, kenapa dia selalu melindungimu dan menemanimu? Kenapa? Harusnya kamu tanya dirimu sendiri saat kami ibu dan anak. Hampir mati kamu tidak peduli. Malah merawat orang lain, apa hakmu menuduhku? Jian King Huan, kamu manis sekali selingkuh sama kakakku. Masih sombong lihat aku tidak menghajarmu. King kamu. Kamu tidak pantas menjadi ayah anakku. Siapa yang mau anakmu yang tidak berguna? Tidak mau lebih baik kalau Li Zong bersikeras. Mengambil hak asuh anak kita akan bertemu di pengadilan. Jian King Huan, jangan menyesal. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Sekarang mengingat 3 tahun pernikahan ini. Setiap menit, setiap detik. Aku merasa sangat jijik. Kamu. Ziwan, jangan marah. King Huan pasti tidak serius mau cerai denganmu, lihat. Dia masih memakai cincin nikahnya. Terima kasih atas peringatannya. Aku lupa masih ada sampah yang belum dibuang, Li Ziyuan. Kamu pernah menyelamatkanku. Dan aku juga sudah membalasmu dengan 3 tahun karir yang melesat. Dari sekarang dan seterusnya, kita berdua tidak ada hutang lagi. King Huan, kamu benar-benar ingin sekejam ini. Aku yang duluan mencoba. Tapi kamu yang mati-matian menghindariku. Semoga perjalananmu lancar. Kedepannya jalan kita tidak searah lagi. King Huan. Mengapa kamu masih mengambil cincin yang pernah dipakai si manis? Tidak takut sial? Diam kamu. Li King, kamu terus-terusan bilang si manis. Apakah sopan santun dan etiketmu sudah dimakan anjing? Tapi kamu sudah bercerai dengannya. Aku tidak akan bercerai dengannya. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan ini, aku akan menjelaskan dengan baik padanya, dan membawa mereka berdua pulang. Kamu masih mau membawa mereka berdua pulang? Lalu bagaimana dengan kakak Baizi dan Tian? Aku dan Baizi tidak seperti yang kamu pikirkan. Bukan Tian sudah memanggilmu ayah? Kalau bukan begitu, lalu bagaimana kamu tidak bisa makan di piring sambil melihat ke panci? Kakak Baizi sudah berkorban banyak untukmu. Wanita baik seperti ini kamu harus menghargainya. King ini semua demi Tian. Aku rela, Ziwan. Kesalahan kami berdua membuatmu dan King Huan bercerai. Aku tahu kamu tidak tega padanya. Aku akan pergi menjelaskan padanya. Baizi, kamu tidak perlu menyalahkan diri. Masalah perceraianku dengan King Huan bukan salahmu. Kamu lupa aku pernah berjanji pada kakak, tidak akan membiarkan kalian berdua diperlakukan buruk. Tenang. Aku akan menepati janjiku, baiklah. Mari kita pergi ke rumah sakit melihat Tian. Kakakku ini mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Kakak Baizi, tenang saja, dia tidak akan mengabaikanmu dan Tian. Jian King Huan, aku tidak akan membiarkan kalian berdua punya kesempatan untuk kembali status sebagai Nyonya Li. Hanya milikku. Selamat datang pulang, Nona besar. Sampai di rumah. Paman, cara kamu memberi hadiah masih saja berlebihan. Kamu tidak ada kemajuan sama sekali. Duo adalah harta kami semua. Dia pantas mendapatkan hadiah terbaik di dunia. Meski dia menginginkan bulan di langit, aku sebagai paman harus meraihnya untuknya, bukan? Ayo Duo, biarkan pamanmu memelukmu. Hati-hati. Paman kedua, kapan paman pertama akan kembali?
Dia sibuk mengatur para perusahaan dari proyek barat kota masuk ke Jiangcheng. Bukankah ini karena ingin segera membawa tim medis Chang Chunteng untuk merawat tubuhmu? Paman-paman adalah yang terbaik. Kamu adalah permata yang kami takutkan terjatuh jika kami pegang. Dan tekad meleli jika kami letakkan dimulat. Tentu saja segala sesuatunya harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak bisa ceroboh ngomong-ngomong. Apakah proyek barat kota masih akan diberikan kepada orang tidak berguna Li Zheyuan itu? Dia meninggalkan ibu dan anak kami tanpa peduli. Masih berharap menggunakan kelompok perusahaan Jian kita untuk naik ke posisi orang terkaya di Jiangcheng. Tidak ada hal semudah itu di dunia ini. Kalau begitu aku akan memberitahunya sekarang. Membatalkan kualifikasinya dalam rapat tender. Tidak, aku ingin menyampaikan berita ini pada saat rapat tender baru diumumkan. Jika mereka pikir mereka sudah mendapatkan proyek ini, bagaimana rasanya melihatnya hilang tanpa daya? Bukankah itu lebih menyakitkan? Pali-pali lama mendengar namamu. Selura Zhangcheng Tahu. Proyek barat kota pasti akan dimenangkan oleh keluarga Li. Saya harap Pak Li dapat membantu. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, saya pasti akan membantu. Saya mendengar bahwa konferensi tender hari ini akan diumumkan langsung oleh putri sulung keluarga Jian. Benar, putri kesayangan keluarga Jian yang sangat dicintai. Betapa beruntungnya nasib sang putri. Bukan hanya memiliki kecantikan yang menakjubkan, sejak lahir telah memiliki kekayaan melimpah. Paman ketiga saya adalah penanggung jawab proyek ini. Nanti saya minta dia membantu memperkenalkan kita, agar kita bisa bertemu dengan Direktur Jian dan putrinya. Hebat sekali Kak Baizi, bahkan bisa terhubung dengan keluarga Jian. Setelah saya selesai menangani proyek saat ini, Saya akan membawa ibu dan anakmu kembali. Zheyuan, apakah kamu masih belum bisa melupakan gadis kecil yang manis itu? Tender kali ini, putri sulung keluarga Jian yang jarang muncul di depan Juga umum akan hadir. Betapa beruntungnya nasib sang putri. Bukan hanya memiliki kecantikan yang luar biasa dan sejak lahir. Aku dengar dia sudah menghilang selama 3 tahun. Tidak ada yang tahu alasannya. jika dihitung, King Huan juga sudah menikah denganku selama 3 tahun. Selamat datang di acara tender proyek grup Jian. Nah, tamu istimewa kita juga sudah tiba. Mari kita berikan tepuk tangan. Jian King Huan. Dia adalah putri dari grup Jian Ming. Jian King Huan. Kok bisa Jian King Huan? Dia cuma orang desa. Si pengemis imut, mana mungkin dia putri. Jangan-jangan dia naik ke tempat tidur pria lain lagi dan mencuri undangannya. Pria di sampingnya. Bukankah itu pria yang menjemputnya dulu? Mereka terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Belum resmi bercerai Jian King Huan. Kamu sudah tidak sabar untuk bersama orang lain dan berpelukan malam ini. Jian King Huan, kenapa kamu ada di sini? Li Zong, jika aku tidak salah ingat, kamu dan King Huan sudah bercerai. Dia sekarang adalah keluarga kami, tolong jaga sikapmu. Ya. Penampilan Tuan tadi sama sekali tidak mencerminkan Li Zong yang tenang dan terkendali yang dipuji orang. Jian King Huan, kamu sangat tidak sabar ya. Kita belum bercerai. Secara resmi kamu masih istriku. Tolong jaga muka Li dan dirimu sendiri. Kamu selingkuh saat masih menikah dan punya anak haram berusia 5 tahun. Li Zheyuan, saat kamu melakukan ini, apakah kamu memikirkan muka saya? Kakakku kasihan padamu, jangan terlalu berani. King. Ternyata keluarga Li tidak hanya buruk moralnya, tapi juga buta. Etikanya bahkan sangat rendah. Siapa kamu? Berani-beraninya bicara begitu. Dia bahkan mendorongku. Nona, kamu tidak tahu apa itu pembelaan diri? Kamu. Aku tahu Jian King Huan. Kekasih barumu cukup baik padamu sampai membawamu ke tender kami antara Li dan grup Jian Ming. Kamu pasti iri dan menyesal. Dan ingin kembali mendekati kakakku. Tempatku aku bisa datang kapan saja. Perlu dibawa orang lain nggak sih? Gak tahu malu, waktu itu kamu hampir nyebabin enak. Kakakku Baiji Seleka. Kakakku aja belum lagi sama kamu. Kamu masih berani ngaku anak keluarga Jian. Siapa yang kasih kamu nyali cowok di samping kamu ini ya? Kurang ajar. Gak percaya aku suruh orang usir kamu. Kamu si manis yang gampang jatuh cinta. Ayo semua lihat adik King Huan.
Kamu mau cari sugar daddy, pilih yang bener dong. Cowok di samping kamu ini aku di Jiangcheng belum pernah lihat. Itu karena kamu belum pantas masuk lingkaran aku. Kamu maksudnya APA? Nona Bai, sepengetahuanku. Penanggung jawab proyek barat kota ini, paman kamu kan? Tentu saja kakakku Baizhi. Kan lulusan S3 Keuangan Luar Negeri. Pamannya ngurus proyek barat kota, gampang dong. Kalian kayaknya gak ngerti apa-apa ya. Baik, aku umumkan. Dari hari ini bukan cuma kamu, tapi juga paman kamu. Gak ada hubungan lagi sama proyek barat kota. Kamu pikir kamu CEO grup Jianming-nya? Mau batalkan kerjasama? Hei, Baisi, bukannya hari ini, kalian mau tanda tangan sama Direktur Jian? Apa yang terjadi, aku dipecat? kamu siapa sih? Siapa aku gak penting. Tapi, kalian bisa pergi sekarang sini. CEO suruh orang bawa mereka keluar, siap. CEO. Aku rasa orang-orang ini bukan aktor bayaran yang kamu sewa ya. Kalian kayaknya gak tahu ya hari ini tender. Grup Jian sudah tentukan kami grup Li. Gak percaya aku bikin kalian semua susah. Iya, tender aja belum mulai. Siapa yang berani usir kami? King Huan ini sebenarnya apa? Apa kamu yang ngatur di belakang? Aku sarankan kamu jangan macam-macam. Yang harus jaga diri. Bukan kamu ya? Jian King Huan ini berani banget. Jangan-jangan dia beneran anak keluarga Jian. Bisa jadi soalnya kita belum pernah lihat. Wajah si anak keluarga cowok ini langsung batalkan kerja sama Li. Aku rasa itu bukan bahan yang sederhana. Itu saja. Dia Jian King Huan sudah bekerja keras di rumah kami selama 3 tahun. Aku tahu betul kemampuan dia. Bagaimana mungkin dia adalah putri keluarga Jian? Jangan sampai kalian tertipu olehnya, adik King Huan. Sebelum berbohong sebaiknya kamu lakukan riset dulu. Siapa yang tidak tahu putri keluarga Jian? Dikasihi oleh kedua pamannya sementara kamu membawa seorang pria tak dikenal yang satunya lagi. King Huan satu kebohongan. Butuh banyak kebohongan untuk menutupinya jika mereka datang. Kamu benar-benar tidak bisa mengelak lagi. Kalian benar-benar buta dan tuli. Ada orang yang tidak bisa dibangunkan. Kalian ingin bertemu Jian Xiao, mereka akan segera tiba. Dan pemilik 3 perusahaan besar dari proyek kerjasama di Barat Kota akan segera tiba di tempat. Pemilik 3 perusahaan itu adalah pengusaha top. Mereka menempati 4 besar di daftar Forbes. Sulit sekali untuk mengundang mereka, apalagi mengundang 3 sekaligus. Sampai sekarang aku belum menerima pemberitahuan King Huan. Bercanda itu ada batasnya. Tinggal 1 menit lagi. Masih berpura-pura kita semua adalah orang penting di kota Jiangxi imut ini. Sama sekali tidak menghargai kita orang seperti ini. Harusnya disuruh pergi. Pergi saja. Kalian berani sekali. Pergi saja. Berkeliaran di tempatku tidak takut mati ya. Ketua. King Huan, kamu tidak apa-apa, tidak terlukakan. Kakak. Selamat datang Ketua Jian. Bukankah ini dekan Jian? Ketua Jian adalah ketua termuda. Dari grup Jian semua orang penting tahu. Kalian sudah menyelesaikan proyek Barat Kota. Bahkan ini saja tidak tahu. Zhiwan pantas saja waktu itu dekan Jian. Membelanya di rumah sakit, ternyata mereka sudah dekat. Menyembunyikannya dariku selama ini. Takut aku menemukan kekasih gelapmu ya. Ini adalah dokter kepala dari EV Medical. Nyonya Bayuen. Dia yang di sebelah kirinya saya perkirakan adalah chairman dari Hextech. Yang di sebelah kanan adalah Mr. Chen Wei dari Yike Real Estate. Presiden dari ketiga pengusaha top ini. Benar-benar bisa berkumpul di Jiangcheng. Tapi Jian King Huan tidak memberitahuku tentang ini. Pasti dia. Dia pasti menjalin hubungan dengan Jian Xiao. Dia bahkan menginjak 3 perahu sekaligus. Mainnya benar-benar seru. Dia berjalan ke arah kita. Zhiwan, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Ketiganya adalah kunci kita untuk mendapatkan proyek di Barat Kota. Kamu harus segera pergi untuk menjalin hubungan baik cepat. Saya adalah Nyonya Bai. Halo guru. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu langsung mendorongku? Aku sangat merindukanmu. Anda sudah menjadi kepala dokter. Kenapa masih begitu manja?
Apakah kita sebelumnya? Apakah dia selain? Tapi dia tidak memberitahuku tentang hal ini. Sejak kamu pergi minatku untuk menjual rumah menurun. Guru cepat kembali bantu muridmu Chen Wei. Yang datang duluan akulah yang pertama. Apa-apaan ini Jian Qinghuan, di mana kamu menemukan aktor ini? Untuk membodohiku. Mengatakan kamu bodoh itu masih memuji kami adalah Jian Shao. Yang dijemput langsung dari bandara, kamu bahkan tidak punya penilaian dasar. Kamu siapa? Berani berbicara kasar kepada guru? Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Qinghuan, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal besar ini? Untuk apa memberitahumu di mata kalian? Aku hanyalah pembantu gratis yang bekerja keras. Adik Jian, sebelumnya kami terlalu impulsif. Kakak salah karena kamu berteman dengan ketiganya. Bisakah kamu membantu kami memperkenalkan proyek di barat kota? Lagi pula kamu dan Ziwan sudah berteman selama bertahun-tahun. Bantuan kecil ini seharusnya kamu tidak menolak. Karena Nyonya Bai sudah merendahkan diri untuk kepentingan. Tentu saja aku akan membantumu. Tentu saja aku akan membantumu. Saya umumkan Li Shi dicabut haknya untuk ikut tender proyek barat kota. Grup Jian Ming menolak semua kerjasama dengan Li Shi. Kenapa tiba-tiba begini? Bukannya industri sudah sepakat. Proyek ini milik Li Shi, tender cuma formalitas saja. Mungkin karena kelakuan buruk keluarga itu tadi terlihat oleh Pak Jian. Benar juga. Pak Jian, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Benar Pak Jian, kakak saya kan direktur perusahaan publik Li Shi Group Project Barat Kota. Bukannya masih akan kami tangani? Security. Antarkan tamu. Lepaskan saya pergi sendiri. Ayo kita pergi. Ziwan, tanpa proyek ini bagaimana nasib Tian-Tian? Saya mohon selamatkan Tian-Tian jika tidak segera diobati. Tian-Tian pasti meninggal kalau bukan karena Jian Qinghuan. Yang ikut campur kita tidak akan sampai begini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kak, menurut saya, dia sudah lama mengkhianatimu. Jian Qinghuan, apa hubunganmu dengan Pak Jian? Semuanya salah Jian Qinghuan itu, Kak. Nona Jian bukannya anak kesayangan keluarga Jian. Katanya bisa menentukan setiap keputusan keluarga Jian. Bolehkah kita minta tolong padanya? Pamannya dipermainkan oleh seorang wanita. Saya tidak percaya dia tidak peduli. Nona Jian. Apakah kamu kenal? Saya dengar Nona Jian juga akan hadir. Mungkin kita bisa coba keberuntungan di sana. Tiketnya sangat sulit didapat. Meski saya gunakan semua sumber daya keluarga Li, mungkin juga tidak bisa mendapatkannya. Dia mungkin bisa membantu kita. Baiklah. Kenapa Qinghuan? Bukannya semuanya sudah selesai. Kenapa masih murung? Paman saya hanya sedikit lelah. Lalu, Paman punya kabar baik untukmu. Apakah kamu masih punya tenaga untuk mendengarnya? Kabar baik apa? Idola favoritmu akan datang ke Jiangcheng, mau pergi. Benarkah? Dia kan penari nomor 1 di dunia loh. Tiketnya pasti sulit didapat ya. Semua aku yang sponsorin. Qinghuan di rumahku mau nonton. Mana perlu beli tiket, cukup kasih tahu mereka saja. Paman besar memang yang terbaik. Bukankah itu Li Ziwan Li? Benar juga. Aslinya lebih tampan daripada bintang besar, jelas bisa andalkan wajah. Tapi tetap berbakat luar biasa. Siapa wanita di sisinya? Beruntung sekali bisa jadi pasangan Li. Apa pasangan? Aku dengar Li sudah menikah. Mungkin istrinya. Maaf. Tanpa tiket masuk tidak boleh masuk. Kami tentu saja punya. Kali ini semua berkat Baizhi. Hanya seorang istri seperti Baizhi yang pantas dengan kakakku, bukan Jian Qinghuan yang tidak berguna cuma makan gratis dari desa. Silakan para tamu.
Jian Qinghuan yang manis kok bisa ada di sini? Maaf, tanpa tiket masuk dilarang masuk Nona. Silakan pergi. Paman besar bilang langsung masuk saja kan? Jangan-jangan Jian Qinghuan bukannya kamu sudah jadi wanita milik Jian kok bisa? Tidak dapat juga sepertinya bagimu bagi Jian. Tidak terlalu pentingnya. Atau minta tolong Baizhi pesankan satu. Cuma masalah satu kalimat. Tidak perlu pura-pura baik hati. Jian Qinghuan, harus tahu diri. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Nona tanpa tiket masuk silakan pergi. Jangan menghalangi orang lain yang antri masuk. Zreiwan, Jian tidak baik pada adik Qinghuan. Sepertinya dia sudah tahu kesalahannya, lebih baik kita bantu dia. Dia sendiri yang jatuh, abaikan saja. Maaf, aku memang tidak punya tiket masuk tapi aku Tanpa tiket masuk, minggu lagi sampai. Masih banyak orang yang antre di belakang. Orang biasa saja susah masuk, kamu malah ingin gratis, memalukan. Dia tidak butuh tiket masuk. Maaf Nona Jian, aku terlambat datang. Memang benar dia tidak punya tiket masuk karena aku yang secara pribadi mengundangnya. Kalau ada pertanyaan lain tanyakan padaku. Tidak berani Nona. Kami benar-benar tidak tahu situasinya Anda yang besar hati, jangan ingat kesalahan orang kecil. Jangan dipikirkan, jangan sampai memengaruhi suasana hati Anda yang indah untuk menghadiri pesta dansa. Benar. Jian Qinghuan, kamu memang hebat. Tidak hanya kenal, lihatlah. Pacar ya? Siapa sebenarnya dia? Jian Qinghuan baru saja bercerai dengan Li Zhiwan. Baru saja dekat dengan tuan muda Jian. Bagaimana mungkin dia tidak pantas kakak? Kamu seharusnya sudah tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah si manis yang mudah tergoda King. Jangan bicara seperti itu. Hanya teman kok. Dia seorang wanita tanpa kekuasaan dan pengaruh. Mana ada kesempatan kenal teman seperti ini, teman baik mungkin. Diam kau. Bagaimana tidak apa-apa kan? Saya baik-baik saja, terima kasih sudah membantu saya keluar dari situasi sulit. Tidak, saya yang tidak mengatur dengan baik sebelumnya. Ayo. Halo, dengar-dengar Putri Jian. Hari ini juga menghadiri pesta Anda. Bisakah Anda memperkenalkan saya? Saya ini hanya penari biasa. Mana ada kualifikasi untuk memperkenalkan Anda jika Anda benar-benar ingin bertemu Nona Jian, silakan. Masuk dan coba keberuntungan. Bagaimana mungkin tidak ada kualifikasi, pasti Jian Qinghuan yang berbuat jahat. Qinghuan, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, izin sebentar. Silakan selesaikan urusan Anda dulu. Sudah bercerai dengan Zhiwan masih tidak tahu malu. Datang ke sini untuk menarik perhatiannya. Kamu memang tidak tahu malu, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun usaha kamu tidak akan ada gunanya. Karena di hati Zhiwan, anak saya yang paling penting, yang kamu lahirkan, hanya bisa menjadi si manis tanpa ayah. Berani-beraninya kamu memukul saya. Kamu, anak adalah batas saya. Kalau kamu masih berani bicara kasar, bukan hanya tamparan yang akan kamu dapat. Tidak heran adik Qinghuan sekarang begitu percaya diri. Ternyata sangat dicintai oleh Direktur Jian. Lagi pula gelang 5 juta ini, bukan sembarang orang yang bisa memberikannya. Li Zhiwan juga cukup kaya, kenapa? Dia nggak ngasih ke kamu ya? Kamu, ngapain sih? Zhiwan, aku nggak apa-apa. Qinghuan adikku, dia nggak sengaja, jangan marahin dia.
Udah lagi. Baizi teh hijau jadul ini. Pas ketemu Li Ziyuan air panas ini, langsung wangi tehnya keluar. Aku mikirnya King Huan adikku. Dia pasti kenal sama Mbak Jian. Aku mau minta tolong sama dia malah. Jian King Huan minta maaf sama dia. Jian King Huan minta maaf sama dia. Dia cari masalah sendiri, ngapain aku harus minta maaf? Kamu maksudnya apa, emang Baizi Jie jatuh sendiri ya? Siapa tahu ya, soalnya dia kelihatannya sakit-sakitan. Kayak mau mati aja. Mungkin tadi ada angin lewat, jadi dia jatuh, siapa tahu. Kamu berani ngomong Baizi Jie mati? Sudahlah, kalian jangan marahin King Huan adikku. Salahku semua. Aku sendiri yang gak bisa berdiri tegak. Bak Bai. Sekarang kan zaman hukum. Di mana-mana ada kamera. Nggak boleh sembarangan nuduh. Kalau sampai aku nemuin bukti, aku bisa nuntut kamu pencemaran nama baik. King Huan adikku, aku tahu kamu nggak suka sama aku. Tapi ini kan gelang turun-temurun keluarga kita. Pertama aku nggak kesel. Malahan aku harus berterima kasih sama kamu. Membantu aku keluar dari penderitaan. Membuat aku nggak jadi istri yang penuh dendam. Menderita dari gelap. Menunggu sampai pagi kedua. Kalau gelang ini beneran turun-temurun keluarga kamu, maka hari ini kamu harus berterima kasih sama aku. Palsu. Apa? Gelang ini dicampur lem. Kalau dipakai lama-lama malah nggak baik buat tubuh. Zat beracun bisa meresap ke dalam kulit, mempengaruhi sistem peredaran darah. Li Zong, kamu bilang Bak Bai ini kan udah sama kamu. Setidaknya kamu bisa berikan dia beberapa perhiasan bagus. Aku meninggalkan sebuah jait berbentuk kubis di meja rias keluarga baikku. Kalau kamu tidak keberatan, ambil saja dan buat gelang untuk dipakai. Kamu? Kak Ziyuan. Oh ya, bukannya kalian sedang mencari Nona Jian? Dia sudah ada di depan kalian, tidakkah kalian mengenalinya? Jian King Huan. Nona Jian itu sangat terhormat. Seperti kamu ini orang desa, pantaskah kamu? Percaya atau tidak, aku sibuk. Jian King Huan, meskipun kamu berpura-pura, aroma kemiskinanmu tidak bisa disembunyikan. Ching Ching. Sebelumnya sudah menyinggung Direktur Jian kehilangan proyek. Sekarang ribut lagi. Kalau kalian bijak, aku sarankan kalian berperilaku baik. Kalau tidak, bukan hanya kehilangan proyek. Sudahlah, jangan ribut dengannya. Nanti kalau Nona Jian yang asli muncul, kalau ketahuan ada yang meniru dia, Nona Jian pasti tidak akan memaafkan si imut ini. Teman-teman terkasih, terima kasih atas kehadiran kalian di tengah kesibukan untuk menghadiri pesta dansa pribadiku, dan juga terima kasih banyak kepada perwakilan penyelenggara, Nona Jian yang telah hadir langsung. Selanjutnya, aku akan mengundang seorang wanita cantik untuk menari bersamaku. Yang asli sudah muncul, si penipu. Akan ketahuan aslinya. Kenapa bayangan orang ini terasa familiar? Ya ampun. Nona Jian bukan hanya berasal dari keluarga terhormat, tapi juga pandai menari. Jangan-jangan ini karena Nona Jian. Benar-benar berkat Nona Jian. Meskipun mereka dekat, tapi gerakan tari mereka sama sekali tidak terasa vulgar. Benar-benar suasana sini yang tinggi. Jian benar-benar luar biasa. Kenapa orang ini mirip Jian King Huan? Tidak mungkin si sampah ini.
bisa berhubungan dengan Nona Jian. Jian Qinghuan. Terima kasih semuanya. Oh, ternyata dia. Ternyata dia adalah putri keluarga Jian. Dari dulu aku sudah merasa dia punya aura yang istimewa, sekarang aku tahu. Memang aku yang buta mata. Keluarga Jian adalah penyelenggara. Dia datang pasti tidak perlu tiket masuk. Sial kalau Jian Qinghuan benar-benar putri keluarga Jian. Bukankah kita akan hancur? Identitas asliku, tolong jaga rahasianya. Oke. Tapi kenapa tidak langsung tunjukkan identitasmu, Jian Xiaojie? Dengan begitu siapa yang berani mengganggumu? Rahasia. Kamu putri keluarga Jian, kenapa kamu bohong padaku? Kamu gila apa? Kamu menyakitiku. Tuan ini. Kurasa ada kesalahpahaman. Jian Xiaojie adalah tamu kehormatan yang aku undang, bukan putri keluarga Jian. Sudah kuduga si pengemis itu. Tidak mungkin jadi putri keluarga Jian. Kenakan. Li Ziyuan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kita sudah bercerai. Tolong jaga sikapmu. Jian Qinghuan kamu. Maaf, aku masih ada urusan pribadi. Silakan kamu pergi dulu. Li Ziyuan, kamu sudah punya Baizi belum cukup? Masih saja menggangguku, kamu benar-benar menjijikan. Aku menjijikan, kamu sendiri lebih baik apa? Kamu sudah punya satu, belum cukup kamu masih mau yang kedua. Qinghuan, kamu rela merendahkan dirimu seperti ini. Tidak punya rasa malu sama sekali. Apa maksudmu? Dia berani membantumu. Li Ziyuan. Aku Jian Qinghuan di hatimu. Seberhina itu ya Li Ziyuan. Aku Jian Qinghuan di hatimu. Seberhina itu. Li Ziyuan, dengarkan baik-baik. Aku tidak perlu membuktikan kesucianku pada siapapun, terutama padamu. Harap kamu jangan menggangguku lagi. Qinghuan, kamu marah, kamu benci, kamu bisa melampiaskannya padaku. Tapi kamu menggunakan tangan orang lain, kamu terlalu licik. Menggunakan tangan orang lain? Bukan begitu ya, kita datang kali ini. Mengenalkan putri keluarga Jian, kamu tidak membantu, malah kamu menyulitkan. Berani kamu bilang. Apakah ini semua atas perintahmu? Kamu berani bilang, tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam padaku. Aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Kamu menikahi Baizi lalu kenapa? Bahkan jika kamu menikahi 4 orang aku tidak peduli. Karena menurutku membencimu adalah hal yang paling tidak berharga di dunia ini. Jian Qinghuan. Selalu orang yang sangat berprinsip. Siapapun yang datang sama saja, dan aku Jian Qinghuan tidak sampai begitu lemah untuk memanfaatkan orang lain untuk membalas dendam pada seorang wanita. Qinghuan. Apakah aku benar-benar salah menuduhnya? Qinghuan. Paman. Maaf karena pekerjaan tertunda. Datang terlambat, dia tidak menyulitkanmu kan? Li Ziyuan, si brengsek itu juga ada kalau aku tahu dia ada. Aku tidak akan membiarkanmu datang, lebih baik kamu mengaku identitasmu saja. Aku lihat siapa di keluarga Li yang berani mengganggumu.
Paman, kalau aku mengaku identitas sekarang, keluarga Li pasti tidak akan melepaskanku. Aku tidak ingin mengganggu kehidupan tenangku sekarang. Ayo kita cepat pergi. Tapi kalau kamu tidak mengungkapkan identitasmu, mereka akan selalu menindasmu nanti. Duo-duo juga akan ikut menderita. Tidak, aku bisa menderita. Tapi dua-dua tidak boleh. Hari ini sungguh disayangkan. Tidak bisa bertemu Nona Jian. Tidak bertemu Nona Jian tidak apa-apa. Tapi langsung menemui Jian Liang. Menjalin hubungan juga bisa membicarakan kerjasama. Ayo kita pergi Zriwan. Jian Qinghuan ini terlalu hebat. Baru saja bercerai dengan Zhiwan. Sudah bisa membuat pria sehebat Direktur Jian terpesona. Wanita murahan itu. Dia pasti merayu Direktur Jian membisikkan di telinganya. Sehingga kami kehilangan pekerjaan, sungguh tidak tahu malu. Diam. Li Zhiwan, kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak perlu membuktikan kejujuranku pada siapapun, terutama kamu. Kuharap mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Baiklah, kalian berdua pulang dulu. Saya ingin sendiri dan tenangkan pikiran. Qinghuan, apakah ini benar-benar salahku? Tapi hubunganmu dengan Direktur Jian. Qinghuan, apakah kamu benar-benar tak ingin aku menghubungimu? Li Zhiwan. Direktur Jian, apakah Qinghuan ada? Aku ada urusan dengannya. Maaf, Qinghuan sedang sibuk. Lalu kapan dia punya waktu? Untukmu dia takkan pernah punya waktu. Direktur Jian orang sepertimu. Pelakor yang merusak rumah tangga orang akan mendapat balasan. Bukan maksudku. Kenapa kamu suka mengutuk diri sendiri? Apa kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan Qinghuan dulu? Sekarang tahu menangis dan mencariku. Aku bilang padamu jangan mimpi di siang bolong. Direktur Jian. Qinghuan. Aku pasti akan menemukanmu. Siapkan hadiah untukku. Besok aku akan menemuinya secara pribadi. Tidak heran kursi di kantor direktur utama rasanya memang berbeda saat diduduki. Suka? Paman memberikannya padamu. Aku akhirnya tetap mengambil alih tanggung jawab besar keluarga ini. Paling lambat. Li Zhiwan meneleponku. Apaan sih? HMPH lagi ngejar istri yang kabur ya? Tapi kamu tak perlu khawatir, kamu hanya perlu fokus. Bagaimana cara mewarisi bisnis keluarga kita? Paman tenang saja. Untuk perayaan ulang tahun Jian Group, aku pasti sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Pasti tidak akan mempermalukan nama keluarga Jian. Kalau ibumu melihatmu sekarang. Iya. Duo-duo segera genap 1 bulan. Mari rayakan dengan meriah dan sukacita. Bagus sekali. Pak Li, Anda tidak punya janji, Anda tidak bisa masuk. Saya hanya ingin bertemu dengan Ketua Jian. Ketua Jian, sebelumnya saya tidak tahu siapa Anda. Dan telah menyinggung Anda. Kali ini saya datang untuk meminta maaf secara pribadi. Dan ibu saya akan mengadakan pesta ulang tahun beberapa hari lagi. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk hadir. Ini Li Zhiwan. Li Zong, saya sedang sibuk sekarang, silakan Anda kembali saja. Qinghuan, ternyata kamu di sini. Presiden Grup Jian. Saya tidak tahu kalau Li Zong memiliki kebiasaan masuk tanpa izin. Jawab saya, jangan mengalihkan topik. Li Zong. Kamu sudah bercerai dengan keponakan saya.
Tentang di mana dia muncul. Apakah dia presiden grup Jian? Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Keponakan. Kamu benar-benar putri keluarga Jian. Apa yang kamu inginkan? Ketua Jian. Ibu saya akan mengadakan pesta ulang tahun beberapa hari lagi. Akan diadakan di Hotel Jian. Ini undangannya, saya harap Anda bisa hadir. Tentang apakah akan pergi atau tidak, itu tergantung pada King Huan. King Huan. Ini menyangkut kerjasama masa depan antara grup Jian dan Li. Saya mohon Anda bisa hadir. Sudah tahu, taruh di meja. Anda bisa pergi. King Huan. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Mengapa kamu memblokir saya? Seorang mantan yang baik, bukankah seharusnya begitu? Pesta ulang tahun ini sampai diadakan di hotel kita. Sepertinya kita harus pergi. Tapi perkembangan Li belakangan ini cukup bagus. Mengapa tidak kita temui mereka? Pesta ulang tahun dan perayaan ulang tahun jatuh pada hari yang sama. Saya tidak akan pergi. Bawa kursi kayu Huang Huali itu. Sekalian bawa. Memberikan barang bagus seperti ini kepada mereka sungguh terlalu boros. Keluarga Jian kita tidak kekurangan uang. Kita harus membuat orang-orang berpikiran sempit ini melihat dengan jelas. Kak Baizhi, kamu mau memberikan hadiah apa untuk ibu? Saya memberikan harta karun dari zaman Song. Aku yang menghabiskan jutaan di lelang untuk mendapatkannya. Nanti kamu akan tahu kakakku bisa punya kakak Baizhi. Seperti kamu, asisten yang bijaksana. Sungguh sangat beruntung, semoga. Hari ini jangan sampai melihat si Jalang Jian King Huan itu lagi. Keluar lagi mengganggu kakakku. Jian King Huan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Datang lagi mengganggu kakakku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sampai tidak melihat peti mati. Ini mantan istri Pak Li. Ternyata sangat cantik. Bagaimana mungkin Pak Li rela melepaskannya? Katanya belum resmi bercerai, masih dalam masa tenang. Tapi tahu orangnya tidak tahu hatinya. Belum resmi bercerai. Sudah pergi menunggu kekasih Jian Dong. Ziwan, kamu datang. King Huan adalah yang aku undang. Kakak, kenapa? Dia si Jalang ini begitu memperlakukan keluarga kita, kamu masih mengundangnya. Kamu tidak takut ibu tidak senang? Dia adalah ketua grup Jian. Apa presiden grup Jian? Meskipun sebelumnya sudah mendengar, tapi tidak menyangka itu benar. Hah, benar apa? Sekilas saja sudah tahu dia tidur dengan Jian Dong. Apa yang istimewa? Ini keluarga Jian sudah gila. Atau dia Jian King Huan sudah menyihir mereka. Grup sebesar ini diserahkan pada seorang ibu rumah tangga. Benar-benar tidak apa. Sudahlah urusan keluarga Jian. Bukan urusan kita untuk berkomentar. Hari ini adalah ulang tahun ibuku, kalian semua harus sopan. Saudara-saudara sekalian, selamat datang. Selamat datang di pesta ulang tahun saya. Semoga kalian semua makan enak, bermain senang. Bermain dengan gembira, bermain dengan nyaman. Sudahlah, silakan lanjutkan. Kenapa Ketua Jian belum datang? Kamu yakin sudah mengundangnya? Aku sendiri yang menyerahkan undangan padanya. Bagaimana kalau aku pergi mengingatkan? Yang mau datang pasti akan datang. Kamu pergi mengingatkan juga tidak pantas. Iya, Ibu. Hari ini adalah pesta ulang tahun Ibu. Bagaimana kalau kita lihat hadiah yang kami siapkan untuk Ibu? Yuk buka hadiah. Bibi, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Hadiah apa? Ayo.
Aku tahu kamu suka lukisan kuno jadi aku sengaja membeli. Lukisan asli dari dinasti Song ini dilelang untuk merayakan ulang tahunmu. Lukisan asli dinasti Song? Menarik. Kamu sangat perhatian. Ini benar-benar lukisan asli dinasti Song? Jangan-jangan ini palsu. Kamu bercanda ya? Lukisan ini aku beli dengan harga puluhan juta di lelang. Bagaimana mungkin ini palsu? Ini harganya puluhan juta? Paling-paling cuma 1 juta. Bagaimana mungkin? Puluhan juta buat barang pasar loak. Jian Qinghuan, kamu seperti babi hutan yang tak bisa menghargai makanan halus. Kamu ngerti lukisan? Sok tahu aja. Meskipun lukisan ini terlihat sangat asli, tapi tiruannya terlalu kaku. Langsung ketahuan kalau ini palsu. Jian Qinghuan, sepertinya kamu sengaja cari masalah. Dan orang ini juga kamu bawa untuk cari masalah. Aku tidak sejahat itu. Makanan bisa sembarangan, tapi kata-kata tidak. Aku sama sekali tidak kenal dengan nona ini. Orang yang paham pasti tahu kalau lukisan ini palsu. Kamu sendiri tidak tahu barang bagus jangan tidak orang baik. Palsu? Kamu ngawur. Kalian berdua pasti bersekongkol untuk menipuku. Zhiwan lihat Jian Qinghuan. Dia sengaja bawa orang untuk bilang lukisanku palsu. Sudahlah urusan hari ini. Berhenti sampai di sini saja. Hari ini ulang tahun ibuku. Jangan karena lukisan palsu merusak suasana. Kalau begitu Nona Jian, apa hadiah yang kamu bawa? Untuk ibuku? Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong. Tentu saja tidak. Bibi aku juga sudah siapkan hadiah untukmu. Jian Qinghuan, aku ingatkan kamu. Kalau hadiahnya tidak layak, lebih baik jangan ditunjukkan. Agar tidak memalukan. Kamu terlalu khawatir hadiah ini. Pasti akan disukai Bibi bawa ke sini. Bibi, kali ini aku datang mewakili grup Jian. Ini adalah hadiah dari Direktur Jian untukmu, keramik Guanshanting dari era Yuan. Kalau begitu terima kasih banyak ya. Kamu dan Direktur Jian punya hubungan yang tidak biasa. Aku rasa tidak ada salahnya untuk berterima kasih padamu. Apa hubunganku dengan Direktur Jian? Tidak penting, yang penting adalah sekarang Presiden Grup Jian adalah aku, jadi kamu berterima kasih padaku juga seharusnya. Sekarang kamu adalah Presiden Grup Jian. Wah, tidak menyangka ya. Qinghuan, kamu sangat berbakat. Menurutku sekarang keluarga Jian hampir saja menjadi milikmu. Kalau begitu, hadiah ini aku terima ya. Terima kasih kepada Presiden Jian dan Direktur Jian. Semoga Direktur Jian bisa mempertimbangkan kerjasama dengan Grup Li untuk mencapai win-win. Tenang saja dalam pekerjaan. Aku selalu sangat teliti tidak bekerja sama dengan orang yang bermasalah. Itu prinsipku. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Bibi, kata-kata Qinghuan ini. Orang yang berpikiran jernih pasti bisa melihatnya. Dia hanya merasa bahwa statusnya sekarang. Kita tidak bisa menandingi dan memandang rendah kita. Adik Qinghuan, setuju dengan apa yang aku katakan? Kamu baik-baik saja. Maaf ya adik. Kamu ngapain? Qinghuan, kamu baik-baik saja. Tidak perlu kalian berpura-pura di sini. Dan aku harap kalian ingat perbuatan kalian hari ini. Hei Wei, bantu aku urus seorang wanita. Syaratnya kamu yang tentukan. Di lobi Hotel Jian sekarang juga. Jian Qinghuan, kalau kamu tidak mau menghilang sendiri, aku akan membantumu sekali lagi. Siapa? Jangan sembunyi-sembunyi. Keluar.
Maaf Nona, kami terlambat. Tidak apa-apa. Ternyata kamu ya. Kamu kenal aku. Tentu saja. Aku tidak hanya mengenalmu, aku juga tahu siapa yang mengirimmu. Song Wei kan. Menyelidikiku. Sejak kapan? Sejak Baisi menjebakku, aku sudah menyelidiki bahwa dia berselingkuh denganmu. Tapi ini sebenarnya tidak cukup untuk menghancurkannya. Hanya saja aku tidak menyangka dia begitu cepat datang sendiri. Aku tidak ikut campur dalam perseteruan kalian. Aku hanya bertugas mengambil uang dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak, kamu salah. Justru karena kehadiranmu, antara aku dan dia bisa benar-benar selesai. Jadi, jika kamu ingin hidup, kamu harus membantuku. Tentu saja setelah semuanya selesai, aku akan memberimu imbalan. Kamu imbalan. Kenapa? Aku terlihat tidak punya uang ya? Kamu tahu kenapa para bodyguard ini begitu hebat dan masih mau mendengarkanku? Karena aku adalah pewaris tunggal keluarga Jian yang terkaya. Putri besar. Aku akan mengambilmu. Kamu hanya perlu menyatakan, aku sudah terluka parah dan dibawa olehmu. Jangan main-main, kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Bagaimana dengan Jian Qinghuan? Seperti yang kamu inginkan, dia sudah terluka parah. Dibawa olehku. Bagus, itu yang terbaik. Mati malah menguntungkannya. Tidak meninggalkan jejak kan? Tenang, semuanya bersih. Bagus, 5 juta akan segera ditransfer ke kartumu. Sedangkan Jian Qinghuan hadiah untukmu. Bagus, aktingmu bagus. Selanjutnya kamu perlu bekerja sama denganku untuk satu hal. Setelah semuanya selesai, 20 juta ini akan menjadi milikmu. Kamu pergi dan bicara dengan manajer hotel. Perayaan ulang tahun keluarga Li dan perayaan tahunan grup Jian. Acara bertabrakan sebagai permintaan maaf. Kami bersedia memberikan kompensasi tinggi kepada keluarga Li dan dengan tulus mengundang mereka untuk tetap tinggal untuk mengikuti acara peringatan ulang tahun keluarga Jian nanti. Ya. Baizhi, kamu yang tidak bersikap baik duluan. Jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik juga. Semuanya tenang dulu. Baru saja menerima pemberitahuan. Acara peringatan ulang tahun grup Jian dan pesta ulang tahun keluarga Li. Waktunya bentrok. Grup Jian memutuskan untuk memastikan acara peringatan ulang tahun berjalan lancar dengan memberikan kompensasi tinggi kepada keluarga Li dan mengundang semua yang hadir di sini untuk tetap tinggal dan mengikuti acara peringatan ulang tahun nanti. Bagaimana pendapat kalian? Baiklah, aku setuju. Baik-baik. Ibu, kenapa kamu setuju? Semuanya harus ada urutannya. Ini terlalu tidak adil. Kamu tidak mengerti. Kenapa aku memilih mengadakan pesta ulang tahun di restoran keluarga Jian? Tidak lain untuk mendekati keluarga Jian. Acara peringatan ulang tahun keluarga Jian sebelumnya selalu dibuka oleh Jian Yunqi para bos bisnis dari berbagai daerah. Berebutan untuk masuk memang. Jika acara peringatan ulang tahun grup Jian bisa diadakan bersamaan dengan pesta ulang tahun ibu, maka direktur Jian pasti akan hadir. Itu sesuai dengan keinginan keluarga Li. Kalau begitu kita bisa hadir di acara peringatan ulang tahun grup Jian semua berkat ibu. Keluarga Jian mengizinkan kita mengikuti acara peringatan ulang tahun. Ini adalah pengakuan terhadap keluarga Li. Jika bukan karena Jian Qinghuan si pembawa sial, begitu banyak kejadian tidak terduga, perkembangan keluarga Li pasti akan lebih cepat. Datang-datang acara peringatan ulang tahun grup Jian.
Selamat datang di acara peringatan ulang tahun grup Jian. Bukan wanita ini yang dibawa oleh Song Wei. Kenapa dia masih berdiri di sini tanpa cedera? Hei, bukankah ini wanita yang mempermalukan putri keluarga Bai? Cantik sekali ya. Siapa sebenarnya dia di keluarga Jian? Direktur Jian sangat menghargainya. Kalian lihat King Huan sekarang benar-benar seperti nyonya besar keluarga Jian ya. Gak heran dia putus sama kakak buat pindah ke keluarga Jian. Dia memang serakah kayak ular mau telan gajah. Ngira keluarga Jian kayak terus mau rebut semua harta keluarga Jian. Diam lu. Grup Jian sekarang lagi ngadain anniversary. Pasti Pak Jian bakal dateng kalau kita ganggu dia lagi. Pasti bakal sial. Takut apa sih mereka ngelakuin hal kayak gini? Gak sembunyi-sembunyi lagi masa kita nggak boleh ngomong. Iya nih Nona Jian. Sekarang harusnya dipanggil CEO Jian. Pak Jian memang sangat menyayangi Anda. Sampai anniversary penting kayak gini. Disrahin sama Anda, buat anggerus. Kayaknya cara CEO Jian ini. Emang nggak biasa ya? Dengar omongan tadi. Kelihatan dia itu selingkuhan Pak Jian. Acara penting kayak gini. Keluarga Jian malah serahin sama selingkuhan buat ngurus. Ini kan menghina kita. Tapi lihat deh gayanya. Nggak kayak perempuan yang mau jual diri demi uang. Justru anak keluarga Bai itu ngomongnya sembarangan. Gue kasih tahu ya. Cewek ini cuma anak yatim nggak punya ortu. Kurang didikan. Masih muda udah tahu cara naik jabatan. Emang bikin miris ya? Dari tadi selingkuhan mulu. Karakter gue udah kalian bikin-bikin sendiri. Hari ini, gue sebagai CEO grup Jian, ngadain anniversary ini. Kalau ada yang ragu atau nggak setuju, langsung aja pergi dari grup Jian. Dan kita akan pertimbangkan lagi kerjasama dengan kalian. Adik King Huan gue tahu. Kakak Sehuan ninggalin kamu nggak senang. Tapi kamu nggak bisa maksain diri jadi orang penting. CEO grup Jian ini, nggak cuma modal ngomong doang. Kalau kamu kayak gini, Pak Jian juga bakal ninggalin kamu gimana dong? Nggak usah banyak omong bawa orang. Usir cewek gila yang ngomong sembarangan ini. Bener juga. Tolak selingkuhan. Saya menyarankan kita semua bersatu untuk membekut wanita simpanan ini. Bekut keluarga Jian. Bokot wanita simpanan bokot keluarga Jian. Berhenti. Lihat siapa yang berani membuat keributan di sini. Ketua Jian Anda datang tepat waktu. Dia hanyalah wanita lisik yang berasal dari keluarga Bai Asa dan Saka mencari perlindungan. Jangan sampai Anda tertipu olehnya, betulkan Ketua Jian? Si pria tampan ini juga ada di sini Ketua Jian. Sepertinya Anda juga menangkap selingkuhan lain dari Jian King Huan. Diam. Kalian semua benar-benar bodoh. Tidak menyangka suatu hari saya Jian Wang akan dianggap sebagai pria tampan. Jian Wang kamu. Kamu juga marga Jian. King Huan kemari. Paman. Barusan kalian yang mengganggu keponakan saya. Tidak mungkin kapan wanita hina ini menjadi keponakan keluarga Jian. Menikah dengan saya selama 3 tahun. Setiap hari mengurus keluarga Li, menahan berbagai penghinaan sebagai istri. Ternyata dia bukanlah gadis biasa. Ternyata King Huan tidak pernah melakukan hal yang menyakiti saya. King Huan. Kita sudah bersama begitu lama. Saya tidak bermaksud menyembunyikan. Saya memang yatim piatu itu benar. Sudah bertahun-tahun. Paman saya tidak pernah berhenti mencari saya. Di saat saya paling tidak berdaya, memberikan saya keluarga yang hangat. Tapi kemudian saya memutuskan untuk menyembunyikan identitas. Hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan juga agar kita bisa berpisah dengan baik. Tapi tidak menyangka. Menyembunyikan identitas ini justru membuat saya melihat banyak hal. Bukan begitu Tuan Li? Zhuan. Jian King Huan, saya tidak peduli kamu adalah putri keluarga Jian. Bagaimanapun juga, yang sia-sia selama 3 tahun adalah kamu. Yang ingin membunuh anak saya juga kamu. Yang Dai Tendang Oli Jaewen juga Kamu diam. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Jangan anggap kesopananku sebagai alasanmu untuk lancang. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk membuatmu mengenal Song Wei lagi. Apa ini ekspresimu?
Apakah Song Wei itu seseorang yang kamu kenal? Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Aku tidak kenal Song Wei. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Apa yang kamu omongkan? Menurutku, yang menipu perasaan Li Ziyuan. Apa yang terjadi, mati lampu? Atau layarnya rusak? Ya ampun, apa ini? Aku merasa orang di foto ini sangat mirip dengan putri keluarga Bai, ya? Nona Bai biasanya terlihat sangat sopan. Ternyata punya wajah seperti ini. Siapa yang mengedit foto ini? Cepat matikan layarnya. Kenapa harus dimatikan? Zier, apakah kamu tidak suka? Baizhi, kamu di satu sisi bersemangat denganku. Di sisi lain mengaku setia pada Li Ziyuan. Kamu sangat munafik. Kamu berani mengkhianatiku. Tidak ada pilihan siapa yang uang Jian Qinghuan lebih banyak. Baizhi, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Kamu siapa berani menuduhku? Kamu tahu siapa aku? Aku putri keluarga Bai. Putri keluarga Bai. Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Bai hampir bangkrut. Kamu bilang mau memberiku uang, mana uangnya? Aku tidak menerimanya di rekeningku, kamu menipuku. Aku tidak tahu ada yang menjebakku. Tidak tahu dari mana ada pria liar datang menuduhku. Menodai nama baikku. Hahaha. Menodai nama baikmu, Baizhi. Kita sudah bolak-balik berapa kali, kamu ingat? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Baiklah, ayo kita hari ini. Yuk kita berakhir dengan saling menghancurkan. Apa yang kamu lakukan? Hei, kamu belum tahu ya? Wanita ini, dulu demi mencari harta, sengaja merencanakan kematian kakakmu Oh. Dan juga anak itu Tian-Tian. Itu juga anakku. Wanita ini, demi kemewahannya sendiri. Jadi dia menggunakan kakakmu dan anaknya untuk mengikatmu. Ziyuan, jangan percaya dia, aku tidak. Jadi, kematian kakakku bukan kecelakaan. Baizhi, sungguh tidak kusangka. Di balik penampilanmu yang polos, ternyata kamu seperti ini. Aku bodoh. Aku tidak menyangka kamu adalah pedang tajam. Aku memegangmu berkali-kali menusuk Qinghuan. Apa yang kalian lakukan, Baizhi Song Wei ya? Sekarang dengan tuduhan menyewa pembunuh, kami secara resmi menangkap kalian. Kalian berhak untuk diam, tetapi setiap kata yang kalian ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan. Menyewa pembunuh. Kataku, kamu menyewa pembunuh untuk siapa? Dia menyewa pembunuh untukku. Baizhi, kamu berani menyewa pembunuh. Orang sepertimu, kamu pantas mendapatkan balasan. Bawa pergi. Pergi. Lepaskan. Tidak menyangka Baizhi begitu kejam, sebelumnya memfitnah dengan lukisan palsu. Putri keluarga Jian saja, sekarang malah berniat membunuh. Ia di depan orang tampak baik-baik saja. Tapi di belakang tidak tahu apa yang dilakukan. Hari ini adalah keponakanku Jian Qinghuan. Pertama kali memimpin acara grup Jian. Tapi tidak menyangka menghadapi masalah seperti ini. Segala sesuatu sulit di awal. Hari ini, aku juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua. Besok mulai, Jian Qinghuan akan secara resmi menjabat sebagai Direktur Utama Grup Jian.
Keluarga Jian memang hebat. Menyerahkan grup Jian padamu. Kami bisa tenang melepaskan jabatan dan kembali ke desa. Hahaha. Paman kalian tenang saja. Aku pasti akan merawat grup Jian kita dengan sangat baik sekali. Semuanya mohon istirahat sejenak. Perayaan ulang tahun grup Jian segera dimulai. King Huan. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak perlu jaketmu. King Huan jika. Aku tahu sebelumnya kamu adalah cucu perempuan Pak Jian. Mungkin kita tidak akan. Mungkin apa? Li Zong sudah tahu identitasku. Menyesal sekali. Aku selalu ingin merebutmu kembali, tidak ada hubungannya dengan identitas. Li Zeyuan. Aku pernah mempertahankan harga dirimu dengan mempertahankan kebohongan selama 5 tahun. Tapi apa yang aku dapatkan akhirnya adalah penolakan dan ketakutanmu. Li Zeyuan, kamu tidak pernah menempatkanku pada posisi yang setara denganmu. Berani kamu mengakuinya? King Huan, aku bilang jika kita memulai lagi. Seolah semua hal tidak pernah terjadi, aku masih Zeyuan. Masih Li Zeyuan itu, kamu masih Jian King Huan yang baik hati. Dan berani, apakah kita akan memulai lagi? Li Zeyuan, kamu bicara terlalu mudah. Hal yang sudah terjadi bagaimana bisa dengan mudah dihapus? Seperti cermin yang pecah. Bagaimanapun kamu memperbaikinya, tidak akan pernah kembali seperti semula. King Huan, sampai saat ini, aku baru tahu betapa salahnya aku. Kamu bilang salahmu di mana? Aku salah karena tidak berani percaya begitu saja pada rumor aku salah. Ini bukan intinya. Tapi kamu tidak pernah menempatkanku pada posisi yang setara denganmu. Ini yang membuatku benar-benar putus asa. Kamu merasa setiap kali mengingatku akan mengingat hal-hal buruk di masa lalu. Jadi kamu ingin melepaskanku. Tapi kamu tidak ingin dicela, jadi kamu memaksakan diri untuk menerimaku. Dan seharusnya aku bersyukur untuk ini. Mataku dan hatiku hanya untukmu. Tapi kenapa aku tidak harus menikahimu? King Huan, antara kita sederajat. aku salah. Beri aku kesempatan lagi ya. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin bersama lagi.